Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 11 IPS 1? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai ya pembelajaran kita pada hari ini sejarah Indonesia, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya agar pembelajaran kita lebih bermakna, kemudian dicatat sebagai amal ibadah dalam proses pembelajaran kita. Pada ketua kelasnya disilakan berdoa dulu. Sekaligus salam ya, berdoa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Siap. Gerak. Berdoa. Mulai. Doa selesai. Istirahat 4. Gerak. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebelum kita mulai, kanan kirinya kira-kira masih ada sampah nggak? Di bawah mejanya, tasnya dirapikan supaya kalian belajarnya lebih nyaman. Dibersihkan, dirapikan dulu. Hari ini kelas 11 IPS 1 ada yang punya hadir? Ada. Siapa aja? Omang. Omang tangannya? Omang sakit. Sudah ya? Oke. Sebelum kita mulai, Bapak ada stretching lagi nih. Ada stretching lagi. Stretchingnya stretching sederhana supaya kalian lebih fokus, lebih semangat mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia. Oke? Jadi stretchingnya adalah Bapak akan menyebutkan nama hewan. Ya, Bapak akan menyebutkan nama hewan. Kemudian kalian tepuk tangan berdasarkan jumlah kaki hewan tersebut. Paham ya? Paham? Contohnya angsa. 2. Kakinya 2 kan? Kemudian contohnya lagi kelinci. Oke. Sapi. Pelan-pelan aja bisa. Kambing. Cacing. Emang cacing ada kaki? Ada. Ayam. Ada yang lebih? Enggak, Mas. Gajah. Oke. Bapak tes lagi. Kucing. Oke. Itik. Kaki 1000. Oke, pada pembelajaran kali ini ya, ini akan Bapak akan memberikan apresiasi terlebih dahulu. Kita samakan pemikiran kita mengenai hal apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Kelas 11 IPS 1. Ada yang bisa memberikan pandangan kira-kira gambar ini tuh mengenai apa? Toleransi antar suku, antar beragama. Kemudian selain toleransi apa lagi nih? Agama dan budaya tadi sudah. Berarti di sini ada begitu banyak suku, adat, budaya, ya, kemudian agama, dan mereka ini saling bertoleransi, saling menghargai satu sama lain. Nah,
dari kesemua ini, ya, dari kesemua hal yang ada di kedua gambar ini, itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada saat ini, yaitu berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Nah, ada gambar lagi nih. Ada gambar yang satu dan gambar kedua. Ini berkaitan dengan motivasi dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Nah, dari kedua gambar ini, menurut kalian, ya, tujuan pembelajaran kita apa? Mengenai Sumpah Pemuda. Ya, dari kedua gambar ini. Persatuan dan kesatuan, benar sekali. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Ada yang berdoa, berbeda agama, toleransi. Ada lagi? Ada banyak sekali yang bisa digambarkan dari kedua gambar ini. Bersatu dalam kemajemukan. Nah, itu dia ya tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bagaimana kelas 11 IPS 1 itu dapat menerapkan, dapat memahami nilai-nilai, kemudian makna apa yang ada di dalam Sumpah Pemuda. Next. Nah, ada beberapa materi ya, sesuai dengan yang ada di buku kalian, di buku paketnya. Ada latar belakang Sumpah Pemuda, kemudian Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan dan kesatuan, lalu ada penguatan jati diri ke-Indonesiaan. Nah, pada pembelajaran kali ini itu kita masih menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu pemecahan masalah. Jadi kita nanti akan mencari solusi dari permasalahan yang akan kita jumpai. Permasalahannya apa? Next. Nah, di sini ada dua hal yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, ini berkaitan dengan organisasi pergerakan yang menjadi latar belakang atau pengaruh penting lahirnya sebuah Sumpah Pemuda. Kemudian ada nilai dan makna Sumpah Pemuda. Pertanyaan atau permasalahannya adalah bagaimana peran dari organisasi ini terhadap Sumpah Pemuda. Kemudian bagaimana sebenarnya hakikat nilai dan makna Sumpah Pemuda itu terhadap kebangsaan atau jati diri Indonesia. Nah, permasalahan inilah yang akan kita cari solusinya pada pertemuan kali ini secara bersama-sama. Next. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik, ya. Dari beberapa pertanyaan ini, itu kalian akan diharapkan dapat memunculkan hal-hal yang dapat memancing kalian bahwa hal inilah yang akan kalian cari, ya, pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kalian yang bisa kalian manfaatkan ya untuk mencari solusi dari permasalahan yang akan kita selesaikan sebentar lagi. Nah, untuk menyelesaikan masalahnya, sama seperti pertemuan berikutnya, Bapak akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok, ya. Jadi satu kelompok itu ada yang 5 sampai 6 siswa. Oke? Nanti setiap kelompok itu ada temanya masing-masing, berbeda, ya. Berkaitan dengan organisasi pergerakan nasional. Kemudian nanti juga ada kelompok yang membahas mengenai nilai dan makna Sumpah Pemuda. Oke. Kita bagi sekarang ya. 1, 2, 3. Oke, perhatikan Bapak di depan. Perhatikan sebentar. Kalian kan sudah Bapak bagikan LKPD ya. Itu sesuai dengan skema kelompok masing-masing. Nah, jadi sesuai dengan permasalahan yang ada di temanya masing-masing, kalian cari solusinya dari permasalahan tersebut. Dapat kalian kerjakan langsung di LKPD-nya. Di situ ada 2
satu kelompok itu ada 2 pembahasan, ya. Nah, jadi ada gambar, kemudian di bawahnya itu ada tempat untuk kalian menyelesaikan atau mencari solusinya, ya. Nah, ya, untuk diskusi, sesi diskusi Bapak beri waktu jarum panjang sampai ke 7 ya. Oke? Jarum panjang 7. Bisa ya? Keterampilan, ya, menilai keterampilannya pas kalian presentasi, oke? Ada yang sudah selesai? Bentar lagi, udah ding, udah. Udah ya? Udah. Ada yang sudah siap? Presentasi duluan. Oh, udah siap, Pak. Udah siap. Udah, Pak. Itu dong kita semua. Siapa nih? Terakhir yang kedua nih. Ini kan di belakang Mbak, yang depan dulu Pak. Nah, yang depan dulu. Ini dulu nih. Cepat. 1, 2, 3. Kali ya. Nah, Kali. nah, Kali. nah. Nah.
siap? Saya. Bikin dulu, bikin. Dakar. Aku juga izin bertanya, nama saya Keisha Wilia. Jadi faktor apa yang mendorong terbentuknya gerakan wanita? 15 absen 15. Faktor apa yang membentuk organisasi gerakan wanita ini adalah faktor di mana sebelum era Kartini dibentuk, di mana perempuan dan pria itu dibedakan ya. Jadi kalau perempuan itu belum ada hak emansipasi hak wanita. Nah, perempuan dan laki-laki itu dibedakan. Misal perempuan itu tidak boleh mendapatkan pendidikan, sedangkan pria itu boleh. Nah, ini semenjak adanya RA Kartini itu ditegakkanlah emansipasi wanita di mana antara laki-laki dan wanita itu memiliki hak yang sama dalam pendidikan ataupun dalam bidang yang lainnya. Oke, bagaimana? Oke, siap. Jelas. Paham, Pak? Jelas. Di sini kami akan menjelaskan tentang Partai Nasional Indonesia dan Muhammadiyah dengan 3 poin utama, yaitu pengertiannya, tujuan utama, beserta tokoh pendirinya. Pertama, dan pengaruh Belanda. Organisasi ini juga efektif meningkatkan pendidikan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Nah, jika ada Sedangkan organisasi tersebut berakar pada keagamaan. Lihat dakar Dakar duluan. Fauzan duluan. izin bertanya, nama pemilihannya absen 35. Jadi pertanyaannya, apa yang melatar belakangi terbentuknya Muhammadiyah? Izin menjawab pertanyaan dari Dakar Alino, adakah dampak dari berdirinya organisasi Muhammadiyah? Organisasi Muhammadiyah itu kebanyakan berdampak terutama di bidang pendidikan. Dimulai dengan adanya sekolah-sekolah, perguruan tinggi, kemudian ada berlanjut lagi di bidang sosial seperti pendirian rumah fakir miskin, kemudian panti asuhan dan sebagainya. Muhammadiyah, jadi latar belakang didirikannya organisasi Muhammadiyah itu adalah keprihatinan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap agama, terhadap penerapan agama dan tujuan membenahi agama dan umat Islam di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan pun mencoba untuk membangun Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan materi yang telah kami dapatkan mengenai Budi Utomo dan juga Sarekat Islam. Nah, yang pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan nasional Indonesia yang muncul akibat kondisi di mana rakyat Indonesia ini sangat memperhatikan setelah adanya politik etis atau politik balas budi. Di mana salah satu kebijakan dari politik etis ini, masyarakat Indonesia telah berhasil mengenyam pendidikan walaupun masih terbatas dan juga adanya terhalang dari dana. Oleh karena itulah yang membuat Dr. Wahidin Sudirosodo berusaha mengumpulkan dana dengan cara propaganda keliling di Pulau Jawa. Izin bertanya, nama Raisa Najwa Nadifa, absen 31. Mengapa hari pendirian Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Utomo itu jadi Hari Kebangkitan Nasional karena saat dibentuknya organisasi Budi Utomo itu meningkatkan semangat para pemuda dan para warga bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, dan itu adalah titik di mana bangsa Indonesia itu bangkit. Jadi disitulah kenapa dinamakan Hari Kebangkitan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 dengan saya kira-kiranya Fauzan Chandra ya. Fauzan. Keisha Wilia. saya Dian Zawal. Jadi kelompok kami akan membahas mengenai kondisi praktis dan mendalami, yaitu mengenai pengertian tokoh-tokoh yang terlibat dan juga tujuan terbentuknya organisasi-organisasi ini. Dimulai dari Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini didirikan pada tahun atau tanggal Merdeka, maka organisasi ini ditentang oleh pemerintah Belanda. tujuan organisasi ini
berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Ya, dari kelompok kami ada yang bertanya ya. Iya Bu. Dari tadi kita English part. Bubel. Izin bertanya, namanya latar latar belakang terbentuknya English Partridge adalah Salah. latar belakang terbentuknya Indonesia Partridge itu awalnya untuk melawan diskriminasi dan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap rakyat Indonesia. Pertama, nilai cinta bangsa dan tanah air. Yang kedua, nilai sikap rela berkorban. Yang ketiga, nilai persatuan. Mengenai nilai semangat persaudaraan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai nilai semangat persaudaraan. menekankan kebanggaan akan bahasa Indonesia. Penerapannya berupa menggunakan bahasa Indonesia di setiap kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, menjaga keutuhan bangsa. Penerapannya Perhatikan. selalu menerapkan sikap toleransi atas berbagai perbedaan di Indonesia. 4. Sebagai rasa cinta tanah air. Penerapannya mencintai adat atau budaya yang ada di tanah air dengan melestarikannya serta melestarikan alam dan lingkungan. Berikutnya kami buka sesi tanya jawab. Lagi ulang. Turun dulu. Aku aja. Oh, jangan duluan. Saling sesi ce. Siapa aja dulu deh. Cynthia. Udah Bagas. Iya, tahu ya. Cynthia. Kamu mau nanya beneran? Bisa. Stop ya. Sebelum kita menutup presentasi ini saya ada pantun. Duduk sampai ke bawah. Jalan-jalan ke Amerika. Pulangnya beli guten. Terima kasih atas perhatian Anda. See you next time. Amin. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang didiri kebangsaan. Yang lain perhatikan Bapak. Kenapa kita membahas mengenai organisasi pergerakan nasional? Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, pertemuan sebelumnya itu kita membahas mengenai perang perlawanan sebelum abad ke-20. Ya. Jadi pada saat itu perlawanan Indonesia ya kepada para Belanda atau Portugis itu masih bersifat kedaerahan. Mereka melakukan perlawanan itu hanya untuk agar tidak dijajah, bukan memikirkan untuk memerdekakan Indonesia. Kemudian mereka masih menggunakan senjata tradisional, mereka masih mudah dikalahkan, ya. Indonesia masih mudah dikalahkan karena perlawanannya masih bersifat kedaerahan tadi, kemudian masih mudah diadu domba oleh Belanda. Kemudian masuklah ke perlawanan sudah abad ke-20. Yang mana ini dampak dari politik etis. Ada 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, irigasi. Yang paling berdampak, yang paling dirasakan manfaatnya adalah edukasi. Akibat atau manfaatnya adalah banyak bermunculan orang-orang terpelajar, cendekiawan, intelektual. Nah, dari mereka inilah maka muncullah organisasi pergerakan. Diawali dengan organisasi Budi Utomo. Makanya pada saat tanggal berapa Budi Utomo? 20 Mei itu disebut atau dikenal dengan Hari Kebangkitan Nasional karena diawali oleh Budi Utomo, ya. Jadi kalau ditanya atau dapat pertanyaan di ujian kalian nanti, ini jawabannya, ya. Nah,
Dengan adanya perlawanan sesudah abad 20 ini, perlawanan yang dilakukan oleh Indonesia itu mulai berubah, ya, sudah mulai bersifat nasional. Yang dulunya pakai perang itu sudah diganti dengan diplomasi, ya, jadi udah nggak pakai perang-perang lagi. Nah, dari materi yang sudah kita bahas pada hari ini, ada nggak dari kelas 11 IPS 1 yang mau menyampaikan kesimpulan mengenai pelajaran kita pada hari ini? Oke. Jadi yang pertama itu organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini tahun dibentuknya tanggal 20 Mei 1998 dan pendirinya itu Dr. Wahidin Sudono. Organisasi ini tuh organisasi penggerak nasional pertama yang muncul di Indonesia dan tujuannya itu mencapai kehadiran serta meningkatkan derajat bangsa Indonesia. Beri tepuk tangan untuk. Ada lagi yang ingin memberi kesimpulan? Yang lainnya dengarkan. Ada lagi, beri tepuk tangan untuk Dinda dan siapa tadi namanya? Dinda. Ada lagi? Oke, boleh. Jadi terbentuknya organisasi di Indonesia itu diperakarsai oleh berbagai tokoh untuk mencapai tujuan tertentu untuk memajukan pendidikan di Indonesia, memajukan pemikiran masyarakat di Indonesia, bukan karena tanpa sebab, tetapi untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus menghargai perjuangan kaum dan tokoh-tokoh sebelumnya supaya menjadi pelajar generasi baru yang intelijensinya kuat, pendidikannya bagus, serta menanamkan sikap dan norma yang baik. Oke, beri tepuk tangan untuk kelasnya. Itu berkaitan dengan materi kita. Nah, kesimpulan mengenai refleksi pembelajaran kita pada hari ini, menurut kelas 11 IPS 1, pembelajarannya sudah baik atau ada yang perlu tingkatkan atau ada yang perlu diperbaiki untuk pertemuan berikutnya? Ada? Atau kalian ingin memberikan penilaian? Atau sudah bagus? Sudah menarik? Atau bagaimana? Yang keras ya? Iya. Menurut saya pembelajarannya itu sudah menarik, sudah ya. Oke. Tapi kayaknya ada yang perlu ditingkatkan. Apa tuh? Pertama kalau ada kerjaan nggak semuanya kerja, berarti tapi semuanya kerja kan. Terus kadang kalau teman lagi presentasi di depan ada yang kurang menjelaskan. Oke. Nah, itulah refleksi pembelajaran kita pada hari ini ya. Menurut temannya, ketika diskusi atau kerja kelompok, usahakan kalian semua terlibat di dalamnya, ya. Kalian saling membantu atau ketika ada permasalahan yang dibahas, kalian cari solusinya bersama-sama. Itulah tugas dari kerja kelompok, tujuan dari kerja kelompok. Dan ketika ada yang presentasi, usahakanlah kalian menghargai teman yang ada di depan. Mereka susah-susah mengerjakan pekerjaannya, mereka susah-susah memahami materi, mereka susah-susah membacakan, menjelaskan materi yang sudah mereka siapkan. Itu tujuannya supaya kalian tahu, ya. Tujuan yang ada di depan ini itu memberi informasi pada kalian semua, ya. Jadi alangkah sayangnya, alangkah mubazirnya, yang presentasi di depan itu tidak kalian perhatikan. Yang mereka sampaikan itu adalah ilmu, ya. Jadi untuk depannya, apapun mata pelajarannya, perhatikan siapapun yang berbicara di depan, baik itu guru ataupun rekan sesama kelas 11 IPS 1. Bisa ya dipahami ya? Oke, mungkin cukup sekian.
pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan, pengetahuan, ilmu pengetahuan kita, terutama pada mata pelajaran sejarah Indonesia. Oke, sebelum Bapak akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya.